Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Sehat selalu ya. Mudah-mudahan yang menyimak dan menyampaikan menjadi amal jariah. Nah, ini penting ya yang bisa kami bahas pada sore hari ini. Video ini mohon didengar, mohon disimak baik-baik. Tapi ketika ada tamu jangan menyimak video ini ya. Fokuslah kepada tamu. Karena kalau video ini bisa dinikmati malam hari atau ketika ada waktu senggang. Tapi kalau ada tamu atau teman untuk ngobrol, utamakan beliau karena menemani tamu itu akan lebih baik. Nah, ini begini teman-teman ya. Di sini adalah ada 10 golongan umat Rasulullah yang dipisahkan dari golongan muslim, diganti wajahnya pada hari kiamat. Ya. Ada 10 golongan umat Rasulullah yang dipisahkan dari umat muslim dan diganti wajahnya pada hari kiamat. Yang digitukan, yang disiksa, yang diganti ini orang Islam ya, bukan orang di luar Islam. Kalau di luar Islam sudah ada tempatnya khusus, tidak usah bahas agama lain. Cuma ini agama Islam. Satu, ada salah satu kepala berupa kera, diganti dengan kera oleh Allah. Orang apa itu? Orang tukang mengadu-ngadu. Orang mengadu-ngadu banyak kan ya, di kantor di mana pasti tukang mengadu-ngadu. Ini dijauhi. Ada yang dua lagi berupa babi, jadi kepalanya diganti dengan babi, biasa makan barang haram, curi, korupsi dan lain-lain, dijauhi. Nomor 3, jungkir balik, jadi ya kayak balik jungkir seperti itu. Artinya kepalanya jungkir balik, itu suka makan riba. Ya, sudah saya konten sebelumnya riba ini. Apa riba itu? Riba itu mengurangi timbangan. Hati-hati teman-teman, bisa disampaikan video ini, makan riba jangan sampai kita makan riba. Makan riba itu mengurangi timbangan. Biasanya di pasar-pasar di mana-mana itu biasanya banyak yang mengurangi timbangan. Hati-hati ya. Terus 5, tuli lagi gagung, ujub atas amalnya. Tuli tidak dengar, ujub atas amalnya. Ujub itu congkak ya, sombong lah. Apa yang dia kerjakan, saya baik, yang jadi yang terbaik, padahal Allah belum tentu menerimanya. Terus nomor 6, menggigit lidahnya digigit ya. Orang bagaimana itu? Pemegang hukum tidak selaras kata dan perbuatan. Banyak orang hakim memihak yang salah karena ada sogokan. Ada pengadil memihak yang salah karena ada uang. Inilah pengacara, yang jadi pengacara hati-hati ya. Jadi kalau jadi pengacara, jadilah pengacara yang baik. Kalau jadi pengadil, jadilah pengadil yang bijaksana. Tahu mana yang benar, paham mana yang salah. Ada yang 7 lagi ya, orang yang putus tangan dan kakinya. Tangannya diputus, kakinya diputus. Orang yang bagaimana itu? Orang yang suka menyakiti tangganya. Hati-hati. Sudah saya konten sebelumnya ya, jangan sampai menyakiti tetangga kita. Walaupun kita disakiti, ya diam saja. Yang penting tidak mukul dan tidak menyakiti kita secara fisik. Nah, orang yang baik itu orang yang ketika disakiti diam. Diam bukan berarti kalah, tapi diam itu menghindar dari dosa. Artinya diam itu adalah ya. Terus nomor 8, disalib pada pohon dari api. Disalib sendiri ya, daripada pohon dari api. Orang apa itu? Suka menjilat pada pemerintah. Artinya banyak menggadai, yang ada di organisasi menggadaikan organisasinya, yang jadi bupatinya digadaikan, yang jadi presiden, yang jadi gubernur, jabatannya digadaikan pemerintah. Artinya apa? Artinya kebijakan-kebijakan yang jelek tetap dilakukan, yang penting dianya untung, yang penting dianya bisa kerjasama. Itu namanya menjilat pemerintah. Ya, hati-hati. Nomor 9, berbau busuk, baunya busuk. Orang bagaimana itu? Mengikuti hawa nafsu. Ya Allah, ini ya. Jadi kalau saya hawa nafsu ini, tuh ya Allah, pokoknya saya sendiri ya
butuh memang perjuangan yang betul-betul luar biasa. Apalagi kita seorang laki-laki. Kadang kita itu laki-laki kan, kita semua kan sudah punya istri kan, punya istri, punya anak. Tapi kadang ketika ada istri lain atau ada perempuan lain, ada wanita lain, pasti ingin selalu tambah, ada pengen pelayanan tambah, pengen punya istri 2, istri 3. Nah, ini nafsu. Padahal istrinya sendiri masih sehat, istrinya kita masih sehat, masih muda, masih bisa dinikmati, masih bisa difungsikan. Tapi kadang masih pengen wanita-wanita yang lain. Ini namanya nafsu. Hati-hati teman-teman, sahabat-sahabatku ya. Ini saya bukan memberitahu jenengan. Saya ngomong begini itu bukan saya mengajari jenengan, bukan menasihati jenengan. Enggak. Mungkin saya bisa ngomong begini itu, saya sendiri mungkin bisa lebih hati-hati. Mungkin saya ngomong begitu itu biar saya sendiri bisa mengevaluasi saya sendiri. Karena tidak mudah ya, bisa kita tidak mudah kita menjauhi wanita-wanita yang memang digandrungi atau dicintai atau dipengini, ya Allah. Tidak mudah. Kalau memang kita belum punya istri atau dengan istri cerai atau istri sakit, itu mending kita pengen tambahan tambahan istri, mungkin mending. Kalau istrinya ada, masih muda, bisa melayani, bisa memberikan fasilitas, kadang masih pingin. Ini ya yang tidak bisa kita hindari. Kadang ada keterangan yang membuat orang itu hancur. Memang yang pertama itu satu ya, harta. Kadang gara-gara harta kita semuanya hancur, semuanya berantakan gara-gara harta. Gara-gara harta semuanya tercabik-cabik ya, harga diri tidak ada, mulai gara-gara harta. Apa? Korupsi ya, mencuri, makan barang haram, itu kan merusak dalam diri kita. Ada lagi yang tahta ya. Tahta itu jabatan, banyak ya, gara-gara jabatan kadang semua kita digadaikan, ya Allah ya. Terakhir ini wanita ini ya termasuk dalam diri saya. Tidak ada ceritanya laki-laki itu laki-laki itu tidak ada rasa ingin nambah, ingin pengen, pasti ada. Cuma kalau kita punya pola pikir yang sehat, punya otak cerdas, mungkin tak mudah melakukan itu karena risikonya besar. Satu, risikonya bisa ditinggalkan istri yang lama, dan juga bisa dirusak moral atau bisa dirusak tatanan yang sudah ada kalau masih otak kita berjalan. Tapi kalau otak sudah tidak jalan, yang jalan itu nafsu, yang jalan itu perasaan, selesai, bisa habis semuanya. Ini ya, ini saya ngomong begini itu saya sendiri biar terus untuk bisa belajar, dan tidak mudah. Coba kita tengok di YouTube ya, di mana itu, bukan di YouTube ya, di TikTok, ya Allah, banyak perempuan-perempuan janda yang menawarkan diri, banyak yang selfie memberikan hasrat yang menarik kepada kaum Adam, cowok-cowok, ya Allah ya. Jadi tidak mudah menghadapi peperangan hari ini. Peperangan hari ini tuh bukan hanya perang dalam senjata fisik, tapi hari ini yang kita perangi adalah kita sendiri. Kita sendiri ini bisa berbuat baik apa tidak. Nah, sahabat Rasulullah dulu ya, sahabat Rasulullah SAW berbincang-bincang dengan Nabi. Terus ditanya oleh Rasulullah, oleh sahabat Rasulullah, ya Rasul, setelah umatnya Rasul kelak, peperangan apa yang paling dahsyat setelah perang Uhud ini, nah, gitu. Perang Uhud itu kan perang yang paling dahsyat, yang hampir kalah kan Rasulullah. Peperangan apa ya Rasulullah yang merusak itu, yang lebih besar di perang Uhud? Apa kata Nabi? Memerangi diri kita sendiri, memerangi hawa nafsu kita sendiri. Itu perang yang sebenarnya, katanya Rasulullah. Jadi kalau cuma angkat senjata, angkat tembak, mengangkat tombak, mungkin itu bukan peperangan yang asli, kata Rasulullah. Tapi peperangan yang sebenarnya ini adalah peperangan melawan diri kita sendiri, melawan hawa nafsu kita,
melawan keinginan-keinginan kita yang melampaui batas. Contohnya, ya, sudah punya istri kita itu sudah cantik, masih muda, bisa melayani, bisa difungsikan, ya, bisa memberikan fasilitas. Bahkan memberikan fasilitas bukan hanya dari segi biologisnya, kadang sampai kebutuhan hartanya dipenuhi, lain-lain. Tapi kadang pola pikir laki-laki masih kurang, ingin nambah lagi. Ada perempuan wanita pengen lagi. Kadang cuma tidak bisa melayani 3 hari saja sudah kita tidak karu-karuan, rusak pola pikir kita. Jadi kan, ya Allah, ini namanya hawa, perangan kita yang sebenarnya yang harus kita lawan, dan ini tidak mudah. Makanya orang yang hebat tuh orang yang selalu tiap saat berusaha untuk menjadi yang terbaik. Semuanya insya Allah tidak ada yang tertukar dan pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakukan, kerjakan. Ini hidup ini sementara. Hidup ini satu kali. Memang harus diperjuangkan. Harus kita perjuangkan. Dan ini tidak mudah. Mari berjuang bersama-sama. Mungkin dengan adanya kita bisa bermedia seperti ini, kita bisa saling melengkapi, saling menyempurnakan, ya, saling bekerja sama, saling berbagi. Karena manusia tidak bisa hidup sendiri. Tetap semangat teman-teman, tetap semangat, ya, sampai kelak kita, nafas kita itu diangkat oleh Allah, diambil oleh Allah, kontrak kita habis dengan Allah. Mudah-mudahan kita masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya setiap langkah ini mudah-mudahan ternilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin teman-teman, ya. Terus nomor 10, baju kurung dari terkabur sombong. Wah, ini ada orang yang diberikan baju kurung takabur. Orang itu sombong dan takabur, ya Allah. Makanya hati-hati teman-teman. Ini ada 1-10 orang, 10 golongan yang diganti kepalanya oleh Allah pada hari kiamat kelak, dipisah oleh gerombolan Rasulullah dan dijadikan kera, babi, buta tuli, menggigit lidahnya. Subhanallah, ya. Mudah-mudahan ini, ya, apa yang bisa kami sampaikan ini yang disimak mudah-mudahan menjadi amal jariah, baik yang menyimak maupun yang menyampaikan. Salam sehat selalu, sukses selalu. Mudah-mudahan semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga salam buat keluarga semuanya, ya.